Itu dua hal yang nggak bisa menyatu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih idealisme, ya pasti akan ada rasa-rasa yang tersakiti. Tapi kalau Ibu memilih perasaan, selamanya nggak akan profesional. Jadi antara idealisme, profesionalisme itu akan selalu bertentangan dengan perasaan. Saya mau nanya ke Ibu, menurut Ibu, jujur aja Bu, ini biar selesai masalah kita. Menurut Ibu gitu, teman-teman di sekolah Ibu sudah aman? Bukan karena Ibu takut disebut sama sekolahnya. Terus terang Bu, saya di sekolah tegas gitu guru. Saya bahkan kemarin tanggal 12 itu kita bikin rapat kerja, di akhirnya MOU. Saya buat draft kesepakatan dan saya bilang, Ibu kalau mau tanda tangan apa yang saya mau lakukan ke depan silahkan baca, tanda tangan kalau sepakat, kalau enggak boleh pindah cari sekolah lain. Saya gitu Bu, serem kan? Serem, sehingga ketika kalau saya jadi PRK aja, pada aku tuh sekolah. Ketika saya udah di situ 2 minggu, malah nggak boleh pindah lagi saya ini. Saya kalau urusan itu, urusan komitmen tegas Bu. Kenapa? Kalau Ibu tidak mau tegas, kemudian guru kita tidak punya komitmen, maka korbannya anak-anak kita. Kalau di sini kita ada 10 anak sekolah, itu korbannya. Kalau kita ada korbannya, ada ratusan anak, maka anak itu akan jadi korbannya. Saya nggak mau mengorbankan anak-anak, saya lebih mengorbankan ibu dan diri saya sendiri. Ini harus dikomitmen Bapak Ibu. Kalau enggak ya mereka akan berubah, gitu. Karena kalau menunggu kesadaran, gitu. Itu tadi yang saya bilang, kita butuh pos generasi atau pemimpin yang itu maksudnya solusi radikal gitu ya. Itu mah solusi orang yang udah kesel banget gitu. Tapi yang solusi yang sabar yang tadi harus mengubah dari diri sendiri. Tapi itu nggak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau dulu harus ada leader yang memang punya keberanian untuk sebentar mengambil risiko. Dia dibenci tapi dia menyelamatkan. Daripada dia disukai tapi dia mencelakai. Dia dibenci karena menyelamatkan. Tegas dia, itu dibenci karena ibunya tegas, rewel, bawel dan sebagainya. Tapi dia menyelamatkan supaya dirinya tidak meninggalkan kewajibannya, tidak ada jam yang dia tidak terperingati, gajinya jadi berkah, tidak ada gaji yang tersia-siakan, hidupnya tidak banyak masalah dan sebagainya. Itu kan menjaga, menyelamatkan sebetulnya gitu. Walaupun dia kesannya rewel dan sebagainya. Daripada kita cari aman, ingin disebut masalah yang baik, sementara guru kita katanya kesiangan, izinnya sering, Pak izin ya, kenapa mau periksa giginya pun awal agak bolong kan bisa, kayak jam 1 kan keburu isu-isu, gitu kan ya, itu kan bisa kan akalan guru, kayak gitu. Di sekolah kan sering guru izin, korbannya yang non PNS, dipilih, ini kalau 1, yang 5 orang itu semua kerja gimana sih? Itu kan jadi iklim yang tidak bagus, makanya kita harus menjadi kita pas udah sekolah ya, gitu, berani memisahkan antara profesionalisme dengan perasaan. Itu nggak bisa disatukan, ya bisa kadang-kadang tapi sangat berat. Kalau itu beli perasaan pasti nggak profesional. Kalau yang profesional pasti ada yang tersakiti. Itu resikonya. Dan sama saya milih yang kedua. Nah kemudian bagaimana cara membangun kesadaran? Ya sering ingatkan saja. Saya di sekolah itu membangun komitmen dengan guru-guru. Itu jadi PR pertama. Sebelum program dan sebagainya, saya di sekolah mulai yuk bagaimana menyatukan visi, misi, jangan sampai sekolahnya satu, kepala-kepalanya satu, tapi misinya beda-beda. Guru ini misinya ke sana, ini ke barat, ke timur, ke utara. Itu jangankan bikin prestasi Bapak Ibu, bikin untuk jalan bareng aja susah nantinya. Makanya tugas pertama kita di sekolah satukan visinya, tanya guru-guru, mau diapain setelah kita ke depan, ibu mau ngapain setelah ke depan, tanya semua. Dan itu yuk samakan nih, apa yang kira-kira bisa bareng-bareng kita lakukan. Sehingga, nah, rajin-rajinnya merugian. Rajin-rajin merugian. Saya selalu ketika rapat koordinasi sebulan sekali ini malah saya bilang Bapak Ibu, apa sih yang kita hari ini kurang? Gaji kita udah dapat, tunjangan kita dapat. Kalau ibu nggak banyak utang, kita sejahtera hidupnya sebetulnya. Kurang apa sih gaji 3-4 juta, servis 3-4 juta, udah dapat 6 juta 1 bulan. Yang kurang apanya? Kurang syukurnya. Gitu. Nah sekarang dengan segala yang kita dapat hari ini, kenapa nggak cukup? Mungkin hilang berkah. Kita terbiasa datang siang, kita sering izin gak jelas, begitu nyaman meninggalkan kewajiban, ada hari yang tidak terperingati oleh telinga kita, itu kan bisa berubah jadi masalah walaupun tidak berkurang jumlahnya. Gitu. Nanti kita resah gelisah, nanti kita sakit-sakitan, suami kita mati dan sebagainya. Biar serem, yang kata Pak Yaja, harus menjaga Allah dewasa. Nah gitu Bapak Ibu, ini pengalaman saya Bu di sekolah. Ya alhamdulillah hari ini saya sering suka bilang, Pak saya kalau mau jadi kebayang saya suami nikah lagi kayak gini.
Begitu, itu dari saya. Kebetulan saya masuk menggabung buku kalau urusan tentang kinerja. Materi aja kerja sudah kita tahu MC apa juga kan saya bahasanya. Terima kasih. Baik, ini luar biasa ya. Artinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di keseharian kita. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang. Artinya saya menyorot satu sisi masalah keberkahan itu. Jadi terkadang kita terlena. Saya meyakini sebuah konsep bahwa segala sesuatu yang berada di sekitar kita itu adalah refleksi dari diri kita. Artinya, ketika kita berada di sebuah lingkungan yang toksik, jangan-jangan kita yang toksik. Ya. Artinya, inilah kunci tadi misalkan Pak Wahyu, Kang Wahyu tadi membangun kesadaran bagaimana. Ini kan setiap orang pasti mengalami yang namanya story, gitu. Dan jangan dulu menunggu gitu ya, kena aja baru sadar. Artinya kita melihat di lapangan, kenapa orang ini kok bisa berhasil? Kenapa sekolah ini kok bisa berhasil? Berarti kan ini ada sesuatu yang mereka lakukan berbeda dengan yang kita lakukan. Ya, saya pernah membaca buku yang namanya yang digagas, yang judulnya itu apa? Golden Circle. Kenapa kok ada seseorang yang berhasil? Kenapa saya enggak? Ada kenapa sekolah yang kata ini berhasil? Ternyata setelah saya kaji itu dimulai dari sebuah lingkaran golden tadi, dari pertanyaan yang berangkat dari dalam tubuh. Jadi dari pertanyaannya mengapanya itu? Mengapa saya ada di sini? Ya, biasanya kan proses menuju kesadaran itu adalah sebuah pertanyaan. Seperti halnya kita dikasih contoh kisah Nabi Ibrahim ketika proses bagaimana menemukan Tuhan itu bertanya. Ketika kita bertanya maka akan ada jawaban. Maka ketika Bapak Ibu sudah mulai melakukan sesuatu, bertanyalah, pasti alam semesta akan menjawab. Kenapa sekolah saya begini? Ketika Bapak Ibu banyak bertanya, maka akan banyak jawaban yang akan didapat. Kalau selama ini belum menemukan jawabannya, berarti Bapak Ibu belum pernah bertanya. Kenapa kok sekolah saya berantakan? Semakin Bapak Ibu bertanya terus, maka rasa ingin tahu akan terus belajar dan seperti itu akan terjadi. Akhirnya akan menemukan sebuah jawaban. Selama ini saya selalu bertanya, kenapa guru-guru kita begini? Dan selalu saya mendapatkan jawaban-jawaban atas apa yang saya lakukan. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita menemukan sebuah kesadaran. Karena faktor yang paling penting itu adalah faktor dalam. Motivasi intrinsik itu yang paling penting. Kalau luar itu, ya reward segala macam itu ya. Meskipun memang itu perlu. Dan ini di era sekarang gitu, yang paling penting tadi saya mendengar kisah dari ibu kepala sekolah ini. Jadi sekolah itu betul tidak akan pernah berjalan tanpa kolaborasi. Tapi kolaborasi itu akan terbangun jika kita selalu diberikan memberikan. Dan pasti itu kesadaran seseorang itu punya level-levelnya. Ya seperti halnya di PSV ya, itu ada level pedas dan segala. Kesadaran seseorang itu juga sama punya level taatan. Nah, ketika seseorang masih belum sadar, kata Piaget dan Torah itu merdeka itu kan bukan berarti sebebas-bebas. Harus ada yang menyadarkan, harus ada sistem yang membuat dia sadar. Sehingga lama-lama tadi, ya akhirnya meskipun awalnya terpaksa, tapi lama-lama dia menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Karena untuk membentuk habit ini adalah dengan cara kebiasaan. Makanya di era sekarang sebetulnya apa sih yang dibutuhkan gitu? Jangan-jangan Bapak Ibu, ini jangan-jangan. Saya baca sebuah buku yang jangan-jangan apa yang dilakukan sekolah saat ini untuk sesuatu yang sudah tidak ada. Sekolah melakukan ini, itu dan segala macam. Jangan-jangan, oh itu buat apa enggak? Karena apa? Pendidikan adalah aspek yang paling lama berubah. Saya
atau generasi X ya, yang namanya sekolah dari dulu sampai sekarang, papan tulis selalu di depan, meja kursi selalu ada di situ, guru selalu begitu sampai saat ini. Artinya pendidikan ini salah satu aspek yang sangat lambat berubah. Sementara dunia itu sudah berubah, dunia pekerjaan segala sudah berubah. Kayak saya tadi katakan, jangan-jangan yang kita lakukan saat ini untuk sesuatu yang sudah tidak ada. Cara mendidik anak generasi sekarang dengan saya harusnya berbeda. Kenapa? Karena permasalahan berbeda. Maka cara menyelesaikannya harus berbeda. Tidak mungkin dengan cara yang sama. Nah ini sebagai bahan refleksi kita. Jangan-jangan perubahan yang terjadi saat ini karena kita cara menyelesaikannya dengan cara yang sama. Makanya saya berharap punya alat seperti film Men in Black ini. Itu alat yang bisa menghilangkan ingatan. Karena bagaimanapun juga, ketika kita jadi guru sekarang misalnya, kita akan melihat contoh ketika kita jadi murid, melihat guru, oh seperti ini. Ini akan membekas. Dan bisa jadi dilakukan oleh kita saat ini. Gitu. Sehingga sulit sekali untuk mengalami perubahan-perubahan yang seperti itu. Apalagi di era sekarang munculnya otok, ayam dan seterusnya. Ya, berbagai macam. Ini kan akan mengubah harusnya. Bagaimana Bapak Ibu perilaku mengajarnya, mendidiknya harus sudah berubah. Tapi yang terjadi dari dulu sampai sekarang begitu terus. Nah artinya disinilah problematika kita. Artinya perubahan itu emang harus apa? Ya kita mengikuti menjadi seseorang yang adaptif, yang mengikuti perubahan. Tadi ini, waduh saya digital nggak bisa. Apa nggak jadi masalah? Mungkin kita punya asisten gitu kan, secara konsepnya kita yang memegang, dan itu tidak menghilangkan kinerja kita. Pasti ada sebuah generasi yang akan memegang. Kayak generasi sekarang itu kan luar biasa digital. Dan ini kita ingat dengan apa yang disampaikan oleh Ali dengan Tony, bahwa didiklah anak-anak dengan pendidikan yang terbaik, karena mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan kita. Ya. Generasi sekarang itu ibarat HP tercanggih. Dulu waktu awal-awal HP muncul ya, mungkin segede-gede gaban kan, gede-gede itu bisa buat lempar maling dan seterusnya, itu aman, jatuh pun aman, tidak rusak. Tapi kalau HP sekarang, secanggih jatuh rusak memperbaikinya sama dengan beli. Nah anak-anak sekarang, generasi sekarang, mentalnya rapuh.